Yang keliru itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menyebutkan dalam bentuk almarhum atau almarhumah. Ini keliru. Bukan mengandung doa dan juga ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bahasa Arabnya nggak paham, perubahan dari bina maklum, bina majhul dan isim maf'ul tidak paham, kemudian tidak paham kalau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Lah kok kemudian menyalah-nyalahkan, kurang goblok apalagi Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang Ustadz Wahabi mengatakan almarhum atau almarhumah kepada orang yang sudah meninggal itu keliru katanya, karena mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah demikian? Tentu saja tidak benar. Justru Ustadz ini menunjukkan kebodohannya. Di mana letak kebodohannya? Nanti kita ungkap, tapi kita simak dulu cuplikannya. Ustadz, sebutan untuk orang-orang yang sudah wafat adalah rahimahullah. Apakah sebutan ini umum untuk laki-laki dan perempuan yang sudah wafat atau untuk laki-laki saja? Bagaimana sebutan untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Iya, bisa disebutkan diganti dhamirnya. Kalau untuk perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah, untuk perempuan rahimahullah, kedua orang tua rahimahumallah, huma, jadi dua. Itu kita pelajari dalam bahasa Arab. Ini saya katakan lebih bagus dan ini yang benar. Yang keliru itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menyebutkan dalam bentuk almarhum atau almarhumah. Ini keliru. Bukan mengandung doa dan juga ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati, tidak boleh kita memastikan. Begini Tatya, makanya ente itu dan wahabi-wahabi yang lain belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, biar tahu perubahan kata. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada penjelasan tentang bina maklum, bina majhul. Di dalam ilmu sorof ada penjelasan tentang sigat isim maf'ul. Jadi ada bina maklum, bina majhul, dan isim maf'ul. Harus belajar itu, baru nanti ente akan paham bahwa almarhum dengan rahimahullah itu sama, maknanya sama, artinya sama. Itu hanya perubahan kata saja. Ya, saya kasih contoh begini ya. Dalam ilmu nahwu ya. Ini bina maklum. Contoh, daraba Zaidun Amron. Ini bina maklum. Zaid memukul Amar. Bina majhulnya duribah Amrun. Amar dipukul. Bina majhulnya itu. Isim maf'ulnya Amrun madrubun atau al-madrubu Amrun, yang dipukul Amar. Itu maknanya sama, maksudnya sama. Ya. Contoh lagi, ya. Contoh lagi yang biasa digunakan oleh Wahabi, ya. Hafizallahu Muhammadan. Ini bina maklum. Allah menjaga Muhammad. Bina majhulnya hufizah Muhammadun. Muhammad dijaga. Isim maf'ulnya Muhammadun mahfuzun atau al-mahfuzuh Muhammadun, yang dijaga Muhammad. Itu maknanya sama. Begitu juga dengan almarhum. Itu bina maklumnya ya, misalkan yang mati namanya
Muhammad misalkan. Bina maklumnya rahimallah Muhammadan, Allah merahmati Muhammad. Itu bina maklumnya. Bina majhulnya ruhima Muhammadun, Muhammad dirahmati. Isim maf'ulnya Muhammadun marhumun atau almarhumu Muhammadun, Muhammad yang dirahmati atau yang dirahmati adalah Muhammad. Lah ini perubahan-perubahan yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Itu maksudnya sama. Ya. Jadi almarhum itu adalah isim maf'ul daripada bina majhul dari ruhimah. Ruhimah adalah majhul dari bina maklum rahimah. Ya. Ngerti nggak ini? Ya memang sulit. Memang sulit. Ilmu nahwu itu salah satu pelajaran yang sulit. Makanya pernah saya bilang bahwa untuk menjadi aswaja, menjadi NU itu harus cerdas. Ya kalau nggak cerdas ya cukup bid'ah sudah bisa jadi Wahabi. Tapi kalau jadi NU nggak bisa. Ilmu nahwu ini adalah ilmu dasar yang harus mutlak dikuasai oleh seseorang yang ingin menjadi ustadz, ingin menjadi dai. Ini syarat mutlak, gak bisa ditawar. Kalau nggak bisa ilmu nahwu, nggak bisa ilmu sorof, jangan jadi ustadz, jangan jadi dai, jangan jadi penceramah. Ya, ini syarat mutlak. Jadi itu dipahami dulu. Ya, pahami dulu. Saya ulangi lagi ya, satu kali lagi. Dalam kata almarhum, ya, misalkan yang mati Zaid misalkan, ini bina maklumnya, contohnya rahimallah Zaidan, Allah merahmati Zaid, ini bina maklumnya. Bina majhulnya ruhimah Zaidun, Zaid dirahmati. Isim maf'ulnya Zaidun marhumun atau almarhum Zaidun, yang dirahmati adalah Zaid. Jadi itu sama, maksudnya sama. Ya. Jadi almarhum dengan ruhimah Zaidun dengan rahimallahu Zaidan itu maksudnya sama. Allah merahmati Zaid. Karena tidak ada yang bisa menjamin rahmat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu maksudnya adalah doa. Sehingga almarhum ruhimah Zaidun dan rahimallahu Zaidan itu maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmati Zaid. Almarhum ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Asalnya adalah bahasa Arab. Dari fi'il madhi rahimah, dari masdar rahmatun. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada 3 maknanya. Silahkan antum buka di KBBI. Ya. Ada 3 maknanya almarhum ini. Yang pertama, yang dirahmati Allah. Doa, semoga dirahmati Allah. Yang kedua maknanya almarhum adalah orang yang meninggal. Yang ketiga almarhum maknanya adalah mendiang. Ya, jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau kemudian Ustadz ini menyalahkan almarhum yang dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna tadi, kemudian disalahkan, ya Ustadz tadi itu yang goblok. Sudah bahasa Arabnya nggak paham, perubahan dari bina maklum, bina majhul dan isim maf'ul tidak paham, kemudian tidak paham kalau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Lah kok kemudian menyalah-nyalahkan, kurang goblok apalagi Ustadz ini. Kemudian jamaah Wahabi hanya menggut-menggut membenarkan. Lah memang lebih goblok lagi. Ustadznya goblok, jamaahnya goblok. Jadi jamaah Wahabi itu adalah kumpulan orang-orang goblok.
lalu kemudian menyalah-nyalahkan. Wong ilmunya enggak seujung kuku, bukan kuku saya, kuku ayam misalkan. Ya, jadi belajar ilmu nahwu baru ente ya bisa selevel lah dengan bocah-bocah di NU. Ya, bocah-bocah kelas 6, kelas 1 MTS bisa selevel lah kalau sudah bisa ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu belum bisa kok sudah jadi ustadz, ya itu selevel anak TK masih. Begitu, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.